Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku yang lainnya. Salam kebajikan, namo buddhaya, sehat selalu sedulurku semua Kediri Raya. Wabil khusus sedulurku semua yang ada di kota Kediri. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman. Dan yang paling khusus adalah nikmat panjang umur. Alhamdulillah nggak terasa hari ini sudah lebih dari 3 bulan, bahkan lebih 100 hari wali kota kita telah menjabat menjadi pejabat utama kota Kediri, menjadi orang nomor 1 di kota Kediri. Tak banyak mungkin mampu menyenangkan semua pihak atau memberikan pemenuhan ekspektasi yang selama ini mungkin dikemukakan. Sebagai lembaga swadaya masyarakat, sebagai salah satu pihak kami Saroja yang mengusung, yang membantu perjuangan beliau untuk mencapai Kediri 1 tersebut, kami merasa terpanggil juga untuk menyikapi berbagai fenomena-fenomena yang terjadi. Di dalam mengelola pemerintahan, tidak serta-merta, tidak seyogyanya kita membanding-bandingkan seolah-olah seperti mengolah sambal. Begitu dimasak, begitu dicicipi langsung terasa pedasnya. Saya yakin wali kota sudah berusaha maksimal mengerahkan segala daya dan kemampuannya untuk memenuhi ekspektasi tersebut, terutama ekspektasi tentang perubahan. Ramai di hari-hari yang lalu, seminggu yang lalu, mulai dari minggu pertama, minggu kedua di bulan ini, tentang ramainya banjir, ramainya kegiatan-kegiatan yang menyentuh hajat hidup masyarakat. Itu persoalan sudah berlangsung bertahun-tahun dari awal wali kota Kediri Pak Maskud, Pak Samsul almarhum, Mas Abu, tidak akan terselesaikan sampai hari ini. Dan ditambah lagi yang terbaru viral pula, yaitu tentang PKL hari ini. Pada prinsipnya itu persoalan yang sudah menahun, ibarat penyakit sudah sangat akut dari zaman wali kota sebelumnya. Persoalannya cuma satu, karena tidak adanya kesepakatan di dalam mengelola pemerintahan kita tentang law enforcement atau penegakan hukum yang komprehensif, equal before the law, atau hukum berlaku adil bagi siapapun. Keberadaan PKL, kalau kita tidak antisipasi dengan baik melalui inovasi-inovasi, seperti kami mencoba membuat inovasi dengan mendirikan pujasera tanpa memberikan beban sewa, tanpa ini kita berikan fasilitas supaya mereka bisa berkreativitas, mereka dengan sendirinya akan bergeser. Tidak ada lagi alasan mereka untuk melanggar peraturan yang ada dengan berjualan, merebut hak publik baik trotoar, jalan, maupun fasilitas umum yang lainnya. Tidak bisa kita publik hari ini harus menekan wali kota, meminta wali kota untuk segera ini. Bahkan ada bisik-bisik yang mengkaitkannya dengan politisasi, seolah-olah dibuat wali kota hari ini lebih jelek dari wali kota sebelumnya. Karena wali kota sebelumnya saya yakin jauh lebih buruk dalam penanganan PKL tersebut. Sama dengan penanganan banjir. Karena saya pernah beranekdot, penanganan banjir di kota Kediri ini seperti klinik bersalin. Ketika ada peristiwa, ada yang mau melahirkan, baru ribut, baru ambil ini. Mari kita rubah, mari kita dukung, beri kesempatan wali kota untuk membuat konsep yang baru. Saya sudah pernah sampaikan kepada tim di DPRD, pada wali kota sebelumnya, untuk kita berani membuat kebijakan luar biasa dengan menyisihkan anggaran besar, otomatis memangkas anggaran-anggaran yang lain untuk membuat kanalisasi semacam banjir kanal timur, kanal barat di Jakarta, sehingga semua pembuangan air yang melimpah di dalam musim hujan tercover untuk dibuang ke Berantas melalui proyek kanal tersebut. Tentu itu akan memakan biaya besar. Kami sudah usulkan untuk dibuat multi years. Kembali pada political will. Semua kebijakan yang baik tentu akan menimbulkan dua persepsi, entah yang baik ataupun yang buruk.
Yang baiknya jelas masyarakat akan merasakan dampaknya dalam 1 tahun 2 tahun ke depan. Tapi yang kurang baiknya secara politik, wali kota akan dihantam dari internal, baik dari dewan, dari internal OPD maupun internal yang lain yang berkepentingan tentang anggaran yang akomodatif. Ya, karena apa? Ketika anggaran ini difokuskan untuk menyelesaikan banjir, anggaran ini difokuskan untuk menyelesaikan pendidikan, yang yakin kita anggaran-anggaran yang dibuat acara remeh-temeh, acara-acara pencitraan oleh masing-masing lembaga, masing-masing ini akan terpangkas dengan sendirinya, sehingga pasti akan muncul kegaduhan politik, kegaduhan publik yang akan membuat situasi dalam hal ini dilematis. Tapi saya sebagai pendukung, saya tahu persis apa isi Kota Kediri, terutama dalam hal anggaran dan penggunaannya. Kami 100% mendukung wali kota membuat kebijakan tegas dan lugas untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Tidak perlu lagi berpikir untuk Kediri bangun ini dulu. Selesaikan persoalan yang ada. Yang paling krusial, yang pertama adalah banjir, yang kedua pendidikan, yang ketiga kesehatan. Fokuskan di situ, serap anggaran besar di situ. Dan insya Allah 2 tahun ke depan Kota Kediri akan berubah total menjadi kota yang layak bagi siapapun dan kota yang membanggakan bagi warga manapun yang berkunjung dan tinggal di Kota Kediri. Menyala wali kotaku, jangan pernah takut dengan situasi apapun. Pro dan kontra, baik dan buruk penilaian siapapun, itu hak mereka. Tetapi jalan lurus, jalan kebenaran yang jenengan jalan, kami siap di belakang panjenengan menjaga dan melindungi periode panjenengan. Untuk 5 tahun ke depan, kita gaungkan keberanian perubahan menuju Kota Kediri yang seperti saya sebutkan kembali. Salam sehat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.